Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan, silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai pertemuan pada kali ini, agar kita di pelajaran kita baca sama-sama baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Ya, semoga yang tidak hadir diberikan kesehatan lagi sehingga minggu depan kita bisa bertemu kembali. Amin. Sebelum saya memulai materi, minggu kemarin saya telah menjelaskan tentang pengertian kalimat efektif, kemudian struktur dari kalimat efektif juga. Nah, untuk persepsinya yaitu ini. Apa sih pengertian dari kalimat efektif? Kita mengulang materi yang minggu kemarin dulu. Apa sih pengertian dari kalimat efektif? Kalimat yang tidak boros dan tidak berulang-ulang, tidak ambigu. Nah, oke. Baiklah, untuk pengertian dari kalimat efektif seperti materi minggu kemarin, yaitu kalimat efektif itu kalimat yang tidak boros, kemudian tidak ambigu, kemudian tidak rancu, dan sebagainya. Jadi untuk materi hari ini saya akan melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu tentang anatomi kalimat yang sehat dengan sub CPMK 2. Sub CPMK 2 yaitu menulis dan membongkar kalimat tidak efektif. Nah, ini materinya yaitu tentang mengapa kalimat itu harus sehat. Jadi kenapa sih kita itu perlu membahas ini? Kenapa sih kalimat itu harus sehat? Kenapa sih kalimat yang kita tulis itu adalah kalimat yang efektif? Tidak ada kerancuan, tidak ada ambiguitas dan lain sebagainya. Karena kalau kalimat kita itu tidak efektif, maka ini kalimat kita tidak bisa atau tidak mampu menyampaikan gagasan secara tepat, jelas dan juga mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian ada 4 penyakit utama sebuah kalimat. Nah, ada 4. Jadi ada 4 kalimat, ada 4 penyakit yang dapat mempengaruhi kalimat tersebut itu menjadi kalimat tidak efektif. Yang pertama adalah boros. Boros itu bagaimana? Ketika kita menggunakan kata atau suku kata yang berlebihan, itu berarti boros. Kemudian yang kedua, ambigu, memiliki makna ganda dan juga membingungkan. Jadi kalimat efektif itu kalimat yang maknanya itu ya satu, tidak membingungkan. Kemudian yang ketiga, rancu. Rancu ini dari strukturnya kacau. Kemudian yang keempat, lemah. Berarti kalimat tersebut pasif, memiliki kalimat yang pasif, berlebih dan juga tidak bertenaga. Intinya adalah dalam kalimat tersebut itu tidak ada inti kalimat yang ditonjolkan. Itu merupakan 4 penyakit utama sebuah kalimat. 5 tanda kalimat sehat, yaitu kalimat yang memiliki kesepadanan, keparalelan, kehematan, kelogisan dan juga ketegasan. Ada teknik membedah sebuah kalimat dari kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Teknik bedah yang pertama adalah membongkar. Kita bisa membongkar apanya? Membongkar posisinya dulu. Kita harus mengecek apakah SPOK-nya jelas atau tidak. Nah, di sini kalimat bagi mahasiswa yang terlambat dikenakan sanksi. Nah, kata bagi itu tadi sama seperti yang di depan tadi, bahwa kata bagi itu mencuri posisi sebagai subjek. Posisinya siapa? Posisi mahasiswa. Jadi diagnosisnya di sini kalimat ini subjeknya tidak jelas, sehingga kata baginya harus dihapus menjadi kalimat efektif. Mahasiswa yang terlambat dikenakan sanksi. Jadi langsung seperti itu saja. Mahasiswa yang terlambat dikenakan sanksi. Kemudian teknik yang kedua, merakit ulang. Nah, merakit ulang yang pertama yang perlu dilakukan itu
ketika kita mau merakit ulang kalimat yang tidak efektif tadi, kita bisa mengecek SPOK-nya. Kemudian yang kedua, kita harus memangkas kata yang tidak diperlukan. Kemudian yang ketiga, paralelkan atau samakan bentuk imbuhannya. Imbuhannya mau menggunakan me atau pe ataupun imbuhan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah logika. Kita cek hubungan sebab akibat dari kalimat tersebut. Kemudian yang kelima adalah posisinya. Geser ide pokok ke awal atau akhir kalimat. Nah, baiklah, karena materi sudah saya jelaskan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Bu, bertanya, apakah dalam suatu kalimat yang rancu itu bisa mengandung dari 4 penyakit tersebut Bu? Misalnya dari keempat kekurangan atau kalimat yang tidak efektif itu 4-4-nya bisa masuk dalam satu kalimat begitu. Sekian Bu. Dari keempatnya itu, ketika misalkan misalkan kalimat ini, apakah mungkin dalam satu kalimat itu bisa mengandung 4 penyakit itu? Saya rasa sampai saat ini saya belum menemukan kalau dalam satu kalimat itu mengandung 4 penyakit. Kalau misalkan 2 itu masih bisa ya, jadi rancu dan juga ambigu, karena pengertian dari rancu dan ambigu itu juga hampir sama. Kalau sudah cukup, berarti untuk sebagai bahan evaluasi materi hari ini, silakan nanti membentuk 3 kelompok. Satu kelompok berarti 5 mahasiswa. Kemudian masing-masing kelompok nanti menulis kalimat tidak efektif dari 4 penyakit, tetapi kita ambil 3 saja. Jadi boros, kemudian ambigu dan juga rancu. Kemudian masing-masing kalimat tersebut masing-masing penyakit tersebut silakan tuliskan 2 kalimat. Jadi ada 6 kalimat. Setelah itu silakan salah satu kelompok mempresentasikan hasilnya. Nah, silakan mulai dibentuk kelompoknya. See you again. Aku cerita. Setelah kalimatnya di kertas yang kecil itu, kemudian kalau sudah selesai ditempel di kertas yang lebar. Nah, di kertas yang lebar tuliskan ini misalkan yang itu yang mana, boros yang mana, ditempelkan. Waktunya 7 menit dari sekarang. Sudah selesai semua? Sudah. Semuanya ditempel.
ditempel di sini dan silakan kelompok siapa yang mau presentasi. Alih kok pas ditempel. Ora iki kok sik nembe kok tempel-tempel iki tanganmu bayang. Dari sekian banyaknya komputer. Langsung tempel, Rek. Aduh, kelapa. Iya. Kemudian dibongkar ini kesalahannya atau diagnosisnya itu apa? Misalkan subjeknya tidak jelas tadi kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu diucapkan juga kalimat efektifnya. Teknisnya seperti itu ya. Silakan mulai dari yang rancu dulu. Silakan mulai dari yang rancu. Halo teman-teman. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok Rancu. Saya Ahmad Zajudi dengan tim 2114. Saya Vanda. Ya sudah. Kami akan menjelaskan tentang contoh kalimat rancu. Yang atas ini saya rancu-rancukan, sengaja saya rancu-rancukan. Yang kemudian yang di bawah ini mungkin agak jelas ini rancu atau tidak. Ini yang rancu beneran. Membuka akun lemari untuk baju mengambil. Ini rancu karena nggak jelas. Harusnya kan dia di depan. Aku membuka lemari untuk mengambil baju. Tapi kalau kita menulisnya membuka akun lemari untuk baju mengambil langsung dulu ini nggak betul. Dirancu-rancukan namanya. Jadi memang ada terkadang itu orang yang sengaja merancu-rancukan seperti saya ini. Ini rancu nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Kemudian contoh kedua akan dijelaskan teman saya. Yang kedua itu terkait dengan buku ini saya sudah baca. Nah di sini kalimatnya rancu karena mengapa? Sayanya itu seharusnya itu berada di awal. Jadi saya sudah membaca buku ini. Jadi perbaikannya seperti itu. Mungkin cukup. Untuk tiga kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, untuk selanjutnya, saya rasa semuanya sudah paham untuk menuliskan kalimat efektif, kemudian membedahnya atau membongkar menjadi kalimat yang efektif. Jadi untuk pertemuan hari ini, mari kita simpulkan materi bersama-sama tentang anatomi kalimat yang sehat. Tadi apa? Ada 4 penyakit kalimat itu. Membedah sebuah kalimat yaitu yang pertama adalah membongkar. Kemudian yang kedua kita bisa mengecek. Jadi ada 2 teknik untuk membedah sebuah kalimat supaya kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Teknik yang pertama kita dengan cara membongkar kalimat tersebut. Kita diagnosis ini salahnya yang di bagian apa. Kemudian teknik yang kedua adalah kita bisa merakit ulang dengan ini. Ada 5 cara untuk merakit ulang kalimat menjadi kalimat efektif. Nah mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup Ibu. Nah terima kasih kalau materi hari ini sudah jelas semua. Saya akhiri pertemuan hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.